Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Kali ini saya akan mereaksi beberapa video ya yang sudah beredar di platform media sosial. Di antaranya yang membahas kekalahan Indonesia atas Iran kemarin ya. Di sini ada pembelaan Indra Sapri, ada juga yang menyalahkan, ada juga yang membelanya, teman-teman. Kalau Sintayong kalah aja semua rame-rame menghujat ya, tapi kalau yang satu ini kalah kemarin tidak ada yang menghujat para pengamat-pengamat yang profesional itu. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikan Anda dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita lihat video pertama. Bagaimana kalian lihat permainan timnas Indonesia U20 melawan Iran tadi malam? Kalah 3-0 bro, tapi masih beruntung itu karena kebobolannya cuma 3 gol. Tadinya tuh saya malah berpikir bisa jadi 5-0 ini jumlah kebobolannya Indonesia. Tapi ini bukan soal tentang skor saja, tapi pola permainannya kacau sekali. Bukannya mau ungkit-ungkit yang sudah-sudah, tapi sekedar mengingatkan. Waktu STY masih melatih, banyak orang yang selalu memintanya untuk dipecat, terus diganti sama Indra Syafri karena pernah juara Piala AFF. Nah, kita sudah lihat tuh bagaimana begitu itu kualitas lokal pret kita. Bayangkan kalau yang latih U20 ini masih STY dan kalah seperti ini, sudah pasti akan trending lagi tuh STY out. Ya, kalau STY yang melatih pasti ramai banget itu ya, yang menghujat, yang meminta Sintayong untuk out. Tapi kalau yang satu ini yang melatihnya, mereka diam-diam aja, atau mungkin mereka tidak menonton, atau mungkin mereka lokal pride-nya udah kuat banget gitu kali ya. Jadi mereka tidak berani untuk mengkritik Indra Sapri. Tapi kalau misalnya dalam permainan mungkin ya Indonesia juga tidak jelek-jelek amat sih, masih agak lumayan ya. Kita lanjut. Pembelaan dari Indra Sapri usai timnas U20 Indonesia dibantai Iran. Timnas U20 Indonesia harus memulai perjalanan di Piala Asia U20 2025 dengan awal yang kurang baik. Pasalnya di laga pertamanya, Timnas U20 Indonesia harus babak belur atas Iran dengan skor 3-0. Namun meski begitu, seusai laga Indra Sapri coba memberikan pembelaan atas kekalahan besar tersebut. Menurutnya sebenarnya timnya tidak bermain buruk dalam laga itu. Bukan soal taktik yang ia buat, Indra Sapri menganggap kekalahan besar tersebut dikarenakan Iran memiliki kelebihan bola-bola atas yang didukung keunggulan postur tubuh. Lalu bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya ukurannya postur tubuh, bukankah kemarin waktu uji coba itu Indonesia bermain dengan orang-orang yang postur tubuhnya jauh lebih tinggi? Nah, kan itu mungkin udah dipelajari ya, udah antisipasi bagaimana caranya mengatasi orang-orang para pemain yang postur tubuhnya lebih tinggi. Itu kan harusnya udah dipelajari gitu. Kalau alasannya cuma itu nggak masuk akal juga gitu. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola, kan TC-nya udah banyak. TC di sini, TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Ropa? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Timnas U20 ini udah training center di mana-mana. Kita udah uji coba juga, tapi permainannya masih segitu-gitu aja gitu, tidak ada perubahan yang signifikan. Atau mungkin ini atau faktor pemain atau faktor pelatih, teman-teman, saya kurang paham. Yang jelas Indonesia kalah dengan mudah gitu ya, dengan skor 3-0. Ini sangat-sangat tidak kita inginkan, tapi semuanya itu sudah terjadi ya. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Indonesia bisa meraih kemenangan dan lolos ke semifinal. Mudah-mudahan ya. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu
tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita nggak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga dua center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak, tapi bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya, ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, saat lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain, sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Betul. Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan, dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola dia sundul. Kenapa nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima? Harusnya kan ada antisipasi dong. Itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung. Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh ngelihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Betul, saya setuju banget dengan Bung Binder ya. Karena Paro itu tidak terlalu tinggi ya, tapi dia bisa antisipasi pemain-pemain yang lebih tinggi dari badannya. Soalnya dia tuh tahu cara untuk mengantisipasi, instruksi pelatih itu benar-benar diterapkan. Nah sekarang pertanyaannya, Indonesia itu pelatihnya sudah menginstruksikan, lalu pemainnya yang kurang tanggap atau tidak mengaplikasikan maunya pelatih, atau memang tidak ada arahan pelatih, tidak ada evaluasi dari pelatih gitu. Soalnya kalau misalnya permainannya seperti itu, nah lalu kita nanti kalau misalnya bertemu dengan tim-tim yang badannya jauh lebih tinggi, badannya jauh lebih besar, lebih kekar, terus kita mau kalah terus gitu, kan nggak mungkin. Kita harus ada antisipasi, kita harus ada evaluasi yang menyeluruh ya di dalam tim, baik di pertahanan, tengah, atau maupun di depan. Kita harus segera berbenah, jangan sampai kekalahan ini terus menerus gitu, harus kalah dan dengan beralasan yang sama gitu, karena tinggi badan. Tidak begitu. Orang pemain di dunia itu banyak yang tinggi badannya tidak seberapa tinggi, tapi antisipasi bola-bola crossing, antisipasi bola-bola tinggi itu dia udah paham, udah bisa gitu, walaupun badannya tidak setinggi para penyerangnya seperti itu kan. bisa juga seperti itu. Suatu berita yang gue nggak tahu ini berita yang baik apa enggak nih. Ya kalau untuk fans timnas ya harusnya berita baik ya boy. Tapi tetap ini adalah musibah dari orang. Kita tetap nggak boleh yang namanya bahagia di atas orang yang lagi sedih gitu boy. Jadi ya di luar Harry Sutar dan juga Alessandro Circati, terdapat dua pemain timnas Australia yang juga ikutan cedera nih boy. Dua diantaranya adalah Nestori Irankunda, harusnya lu tahu dia karena waktu di GBK lawan timnas kita yang seri itu dia main. Sama Jordan Bosch, waktu lawan kita dia nggak main tapi.
Iran Kunda yang bermain di Liga Swiss sekarang harus ditarik di menit 36 karena ada masalah di kakinya. Sedangkan Jordan Bos yang sekarang bermain di Liga Belgia juga harus ditarik sebelum babak pertama nih boy. Dengan demikian terdapat 5 punggawa Australia, pemain kunci ya. Harry Sutar, Circati, Iran Kunda, Jordan Bos, dan Kusiniengi yang mengalami cedera panjang. Tentunya hal ini merupakan salah satu poin plus untuk timnas kita yang akan bertandang ke Australia di tanggal 20 bulan depan. BTW untuk mereka ini masih belum ada info fitnya itu kapan. Apakah mereka bisa tampil lawan timnas kita nggak tahu. Tapi kayaknya untuk Harry Sutar dan Circati itu kayaknya nggak bisa ya. Apakah ini tanda dari semesta boy? Kalau kita udah dipermudah jalurnya untuk ke Piala Dunia nih. Ya pasalnya kehilangan 5 pemain kunci tuh ya problem sebenarnya. Kalau kita berandai-andai di timnas kita nih, seolah-olah kita nggak ada Jay Itses, Hilgers, Tom Haye. Apa nggak jadi Tahiti nih Indonesia nih? Ya sisanya pemain kunci Australia mungkin tinggal Jackson Irvine, terus Cameron Burgess. Ya itu doang sih yang gue inget ya, lupa gue. Apakah ini akan membuat Australia menjadi timpang boy? Belum tentu juga, Australia tak perlu Australia boy. Ya semoga cepat sembuh ya buat yang pada cedera ya pemain Australia ya. Tapi kalau bisa sembuhnya abis lawan timnas aja oke? Dan semoga pemain timnas kita kagak ada yang ikutan cedera nih boy. Bismillah 3 poin di Sydney. Terima kasih boy, jangan lupa di follow update selanjutnya. Bye. Oke. Dengan cederanya para pemain Australia itu belum tentu mengendorkan permainan mereka ya. Mereka akan pasti tetap agresif dalam bermain bola. Dia tetap bisa antisipasi serangan-serangan kita, saya yakin itu. Walaupun kita memang mungkin nanti diperkuat beberapa pemain baru ya dari timnas Indonesia juga, yang mudah-mudahan tapi dengan adanya para pemain yang cedera ini bisa sedikit mempermudah ya para pemain Indonesia untuk lebih bermain menyerang. Mudah-mudahan Indonesia bisa membuat gol, mencetak gol sebanyak mungkin kalau bisa ya, kalau bisa. Oke teman-teman, itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.